Selamat jumpa kembali di channel saya Menjadi Pelajaran. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga sebagai pemiliknya langsung merasa kurang pantas gitu loh membawa firman Tuhan. Tapi semakin saya menghindar, semakin saya banyak merasa bersalah. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Makanya itu saya kembali lagi, saya ngotot. Saya bilang ke istri saya, kita cerita-cerita dulu yuk. Saya bilang ke istri saya minta waktunya sejam untuk bikin video untuk menguatkan saudara, karena kita sudah di penghujung akhir dunia ini, akhir zaman. Oke, yang kita mau bahas sekarang, apakah benar Alkitab itu firman Allah? Bukan hanya yang di luar kandang saja ya, yang di dalam pun tidak yakin gitu loh kalau Alkitab itu sebenarnya firman Tuhan. Jadi pelajaran kita sekarang ini mau mempelajari apakah benar Alkitab itu firman Tuhan. Karena banyak yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi. Dan yang ada sekarang itu palsu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan pendapat seperti itu? Ayo. Apakah Anda sebaliknya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Lalu kalau begitu, apa faktanya yang menguatkan? Atau cuman hanya sekedar iman tanpa pernah membuka kitabnya? Banyak orang saat saya bertanya seperti itu, mereka bilang, oh karena pendeta saya bilang demikian, karena guru agama saya bilang demikian, orang tua kami juga bilang demikian. Tapi apakah Anda pernah menyelidikinya? Ayo. Kalau belum pernah, mari kita belajar bersama-sama saat ini. Sama halnya seperti orang itu mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Terus dia bisa membuktikan gak kalau Alkitab itu palsu? Atau dia bisa membuktikan gak kalau Alkitab itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan? Atau cuma ngomong-ngomong aja gitu? Oh, berdasarkan agama kami, berdasarkan guru besar kami, bla 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 bla, nggak bisa dibuktikan ya. Makanya itu penting bagi saudara-saudara sekalian untuk menguatkan ilmu keagamaan. Penting itu. Oke, halo semuanya. Ini tuh Alkitab elektronik. Sebenarnya sih kenapa saya lakukan ini pakai tunjukin kayak screen record, karena banyak penonton saya yang mengatakan bahwa saya ini kalau ngomong tidak alkitabiah gitu, tidak ada dasarnya. Sekarang saya ingin merubah persepsi itu dengan menggunakan Alkitab ini. Lalu untuk membuktikan bahwa Alkitab sebenarnya adalah firman Allah. Jadi Alkitab itu ditulis, penulisnya itu kurang lebih 40 orang. Dari 40 orang itu Anda bisa bayangkan kan, itu tahunnya itu dimulai dari 1500 sampai Yohanes tahun 100 setelah Masehi. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa kok dari latar belakang seperti itu isinya tetap aja sama gitu loh, meskipun orang-orangnya berbeda. Terus lagi bukti yang kuat membuat kita yakin bahwa Alkitab itu firman Tuhan adalah ditulis jauh-jauh sebelum harinya. Seperti kitab Daniel, Yohanes Kekasih kita sudah tahu ya, apalagi Nebukadnezar, tentang peristiwa-peristiwa di kemudian hari itu sudah ditulis. Nah,
Kita langsung aja masuk yuk ke ayat-ayatnya. Saya di sini punya di 12 ayat. Kita buka di Mika 5 ayat 1. Ini sepertinya kelahiran Yesus. Mika itu adalah perjanjian lama ya. Sebentar. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, ini tentang ramalan tentang Yesus. Kita buka di Matius 2 ayat 1. Apakah sama Matius? Kita sini. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Wah. 1 tuh ya, 1. Terus ini kedua nih. Yesaya 7 ayat 14. Di sini ada tulisan King James Version. Lahir dari perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, baca yang ini nih. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lahir dari perawan. Matius 1 ayat 18. Ya, semuanya udah tahu lah ya. Gak apa-apa, kita buka aja ya, karena ini supaya kita alkitabiah. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus, ntar kita warnain warna hijau, bagus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu ya akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menggenapi. Yang ketiga, berasal dari garis keturunan Daud. Yeremia 23 ayat 5. Yeremia salah. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Berasal dari keturunan Daud. Wahyu 22 ayat 16. Ini suatu rentan waktu yang jauh sekali dari Yeremia ke Wahyu.
Ya kita nggak usah nyari lah. Wahyu 22 16. Kita baca nih. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas di hati keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini kan sudah saya bilang, penulisnya beda sekitar 40 orang, tapi isinya sama gitu. Itu wae, nggak ada yang beda ya. Yeremia 31:15. Tadi saya udah kasih berapa bukti tuh. Yeremia 31:15. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ini tentang menghadapi ancaman pembunuhan dari Herodes. Kita ya, baca Matius 2 ayat 16-18. Sampai 18. Nah, juga ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat pedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ini bukti keempat. Bukti kelima, dihianati oleh seorang teman. Mazmur. Kita buka kitabnya Daud. Mazmur 41 ayat 10. Mata saya sudah sepet. Ini jam berapa nih? Jam 11 dah. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yohanes 13. Apa 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, that's it. Apalagi yang kurang? Udah 5 tuh. Masih kurang? Saya sudah sepet ini. Ini udah berapa menit nih? Udah. Nah, gak ada waktunya lagi. Udah 10 menit. Ya, jadi saya rasa cukup sekian saja video mengenai Alkitab adalah firman Allah atau firman Tuhan. Jika kalian merasa terberkati oleh video saya, jangan lupa di-share, bagikan sebanyak mungkin ke Facebook, ke grup kalian, supaya dapat menyadarkan mereka bahwa Alkitab bukanlah ajaran palsu,
melainkan firman Allah. Maka dari itu cukup sekian dari video saya ini. Saya undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dalam pelajaran-pelajaran Alkitab lainnya. Mungkin kesempatan berikut ya, saya akan membahas tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu dia, karena cukup perdebatan antara Kristen-Kristen saat ini, dimana Kristen-Kristen zaman sekarang ini tidak mau memakai Perjanjian Lama, hanya mau memakai Perjanjian Baru. Sebenarnya sih penekanannya adalah isi dari Perjanjian Lama ada semua di Perjanjian Baru, mulai dari makanan, hukum, hari Sabat, semua ada. Bahkan Yesus pun beribadah pada hari Sabat. Hari Sabat dijelaskan secara gamblang, yaitu adalah hari Sabtu. Dan bahkan dimanapun arti dari hari Sabat adalah hari Sabtu. Itulah hari ketujuh. Sekian dari saya Frisky Removi undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan tetap menjadi pelajaran.